Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap Suhud dengan video baru. Saat ini saya sedang menulis sebuah artikel, ya. Menulis sebuah artikel tentang kawin kontrak, kawin kontrak yang biasa ada dan di apa ya? Di Indonesia kawin kontrak itu udah biasa banget ya, di sejumlah tempat sering terjadi. Namun khususnya yang saya lakukan adalah penelitian saya berfokus pada kawin kontrak yang ada di Cisarua. Ketika para perempuan di sana menikah dengan turis asing, terutama dari Timur Tengah. Saya menggunakan Google Translate, ya. Saya menggunakan Google Translate yang kemudian akan saya perbaiki di Grammarly. Tapi itu tidak selesai. Most of the time, setelah selesai semua dengan Grammarly ini, saya masih pergi ke proofreader, ya. Nanti uh, saya menulis ini ingin memotivasi ya rekan-rekan akademia semua bahwa meneliti itu mudah gitu. Jika Anda ingin sekali menulis artikel dalam bahasa Inggris, ikuti cara saya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang kemudian lihat terjemahannya di Google Translate. Google Translate saat ini jauh-jauh lebih baik dibandingkan mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, ya. Karena begitu banyak kontributor yang membantu memperbaiki grammar, memperbaiki tata bahasa Inggris di Google Translate, ya. Namanya tidak tertulis, tapi mereka itu sangat-sangat membantu buat rekan-rekan akademia yang memiliki keterbatasan bahasa Inggris. Saya, alhamdulillah, walaupun gak fasih banget, bisa berbahasa Inggris, ya. Tapi untuk tulisan akademik is very different gitu, sangat berbeda. Mereka yang biasa menulis sebagai jurnalis, mereka yang biasa menulis novel akan memiliki apa ya tantangan tersendiri untuk menulis akademik. Namun demikian jangan khawatir. Oke, sekarang gini, saya sedang bercerita ya. Saya tidak akan banyak bicara, saya akan menulis saja. Pernikahan selalu memberikan sejumlah dampak terhadap kedua belah pihak. Ya. Dampak pernikahan dapat berupa hal-hal favorable dan unfavorable. Dalam kasus ini, dampak kawin kontrak hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi perempuan, baik dampak dampak favorable. Saya menggunakan kata favorable karena saya pengen menggunakan istilah itu, ya, maupun dan itu tidak muncul unfavorable itu ketika saya terjemahkan. Jadi saya tetap menggunakan ini. Para perempuan secara sadar masuk ke dalam sebuah kontrak dengan turis asing yang pada umumnya bermotif uang untuk kurun waktu tertentu yang pada umumnya bermotif uang. Nah, ini ingat ya, tulis aja dulu idenya. Tulis aja dulu, jangan khawatir apapun. Dari situ nanti kita akan mencari sitasi, dari sitasi baru kemudian apa ya? Bisa kita perbaiki terus ya. Tertentu pada umumnya bermotif uang. Oke. Apa dampak dampak kawin kontrak bagi pihak gitu kan, bagi pihak-pihak
yang tidak terlibat gimana? Turis asing untuk turun waktu tertentu yang pada umumnya bermotif uang gitu. Meskipun meskipun ada juga yang bermotif lain, misalnya untuk mendapatkan kewarganegaraan gitu ya, untuk mendapatkan kenegaraan, untuk mendapatkan kewarganegaraan. Nah, terus dalam beberapa kasus, dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, ya, dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, perempuan yang bercerai, yang apa ya, bercerai saya ketik saya ganti kata dapat menjadi boleh. Untuk mendapatkan uang perceraian, ya apa sih istilahnya, saya kurang paham, tapi sementara untuk pakai gini dulu. Saya perlu pakai apostrof nggak ya? Suami, bener kan? From their former husband gitu. Gak apa-apa ya. Oke, coba ya. Saya
dua paragraf ini dulu. Saya kemudian pergi ke Grammarly. Grammarly ini versi premium. Saya lupa, saya cukup beli sekali waktu itu ya. Ini lihat. Marriage always has a number of impacts. Kita mau pakai several atau some gitu. Tinggal diklik. Favorable tuh pakai u karena u itu ini saya setting untuk British ya. Sementara Google Translate ini versi Amerika, bahasa Inggrisnya Inggris. Oh ini kan udah impacts. Nah ini tuh menyarankan kita pakai effects gitu. In this case, dia menyarankan untuk refresh sentence, klik aja. Favorable ganti lagi, unfavorable diganti lagi, impact, the effect, kemudian di refresh lagi ya. Nah ini bagaimana sangat membantunya si Grammarly ini. Ini dari impact ke effect, kemudian marriage effect influence is only seen from one side. Period of time, period gitu kan. Although, hey, sempurna gitu. But anyway, buat Anda yang baru ya, kalau yang baru di sini ada bisa dicek satu persatu karena dia itu apa ya, kita bisa setting ya apakah ini jenisnya formal atau informal. Dan kita bisa cek di sini plagiarismnya, apakah tulisan saya. Tadi kan saya menulis langsung sendiri ya, yang saya yakin bahwa apa yang saya tulis ini akan minimalis banget dari plagiat. Ini dibilang 100% original. Tapi bukan berarti original banget. Secara kata-kata memang ini free plagiarism. But however, beberapa ide yang ada di kalimat ini tetap harus perlu citasi. Sini saya kembali masuk ke sini, misalkan ya. Oke. Nah, saya however in Cicero, tadi saya bilang, sorry sebentar, saya akan masuk ke kawin kontrak dan motif uang. Coba ada nggak? Di Jepara. Motif ekonomi sangat besar, ya. Lihat dari sini, motif ekonomi sangat besar. Anda boleh cek di sini, ya. Motifnya ekonomi. Di Jepara itu latar belakang eksternal, latar belakang internal antara jadi ada ya, ada internal. Oh, dia menggunakan konsep eksternal dan internal. Jadi kita
Ya, ekonomi saya tulis motivated by internal including gitu kan. Economics, biologi itu apa sih? Motif biologis, eh biologis gitu ya. Ekonomik langsung aja seks gitu kan. eh ini teorinya si Maslow ini. Ya ini teorinya Maslow ini. Including jadi sebetulnya kita kita bilangnya ini aja fisiolo physiological gitu kan, psychological safety needs. Jadi physiological needs, jadi seks itu kan physiological needs, uang juga ya. Safety, love and belonging, and esteem needs. Gitu caranya. Nah, saya ke sini dulu. Saya pergi ke mana tuh? Ke sini dulu, baby. Oh, oke. Jangan, saya bikin baru lagi. Ini ya. Saya pergi dulu ke sini. Nah, maka terlepaslah dari saya dari plagiat untuk yang di sini. But however, saya perbaiki dulu. Translate mana? Translate. Latar belakang kawin kontrak. Ini sebetulnya menulis judul dengan cara ini agak kurang pas ya. Ini saya perbaiki di sini. Studi fenomenologi pada wanita pelaku Kenapa saya perbaiki? Karena saya membutuhkan ini. Copy, paste, dalam kurung. Pergi ke sini. Ini saya ganti semua. Nah, Sapitri Cahya Milia Tirta. Ini apa sih dia? Repositori. Ini sepertinya skripsi ya atau tesis ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengganti kata generik ini dengan thesis gitu. Dan yang kita harus lengkapin adalah UNES ya, Universitas Negeri Semarang, Department of Fakulti Ilmu Pendidikan. Oh, psikologi ya. Psikologi kita ganti departemennya psikologi. Udah kita bisa pakai ini. URL-nya. Udah, tinggal klik sembarang tempat. Sudah ya. Lalu
kawin kontrak ya. Yang ini di sini tadi saya coba for apa sih namanya, imigrasi apa namanya, mendapatkan tadi apa saya bilang untuk mendapatkan kewarganegaraan, mut'ah for citizenship. Nah, ini untuk citizenship ya. Kita tulis di sini untuk citizenship. Itu terjadi di banyak tempat ya. Oke, begitu ya. Jadi nulis dulu citasi belakangan. Apalagi, nah ini apalagi yang bisa Anda tuangkan? Nah, saya biasanya membaca ini. Kita membaca ini apa istilahnya, mut'ah aja gitu. Atau kita jadi mut'ah itu istilah lain dari kawin kontrak. Mut'ah aja. Perempuan dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah. Terus kemudian masa pembayaran. Nah, ini dia yang tadi saya bilang bahwa si perempuan bisa aja mendapatkan hak ya setelah dia menikah, setelah dia bercerai dari kawin kontrak. Nah, ini akan saya klik di Anas ini ya. Jadi saya scanning aja, scanning dari judul. Nafkah idah gitu kan. Nafkah idah tuh apa sih? Sebentar ya. Sebentar, tadi judulnya apa? Ijtihad Hakim. Ijtihad Hakim. Oke. Nah, sekarang seperti biasa Anda bisa perbaiki judul ini dan Anda melengkapi ini tuh, ini kan generik ya. Generik ini saya bisa jadi ini hanya sebuah skripsi atau tesis. Jadi Anda harus kembali lagi. Nah, ini judulnya kita ganti analisis ijtihad dalam menentukan kadar mut'ah dan nafkah idah. Idah itu pakai gitu ya. Titik 2. Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang. Ini saya copy, saya pindahkan. Kalau kita menulis, oke ya. Lalu ini balikin lagi, lalu pergi ke sini. Oke. Nah, ini Yulianti, Dewi Yulianti.
Terus kita cek si Dewi Yulianti ini, Raden Intan Aceh. Kemungkinan skripsi ya. Repository. Nah, kita cek di sini Fakultas Hukum Keluarga. Fakultas Syariah Hukum Keluarga. Fakultas Syariah mungkin kan ditanya departemen ya, mungkin ini ya. Ini aja kita cek. Family Law ya. Ini ya diganti dulu ke tesis. Sebentar. Nah ini Family Law. Publisher sama universitasnya sama ya. Tapi ini kata Lampungnya mungkin dirubah aja karena itu kota. Dan satu lagi sebelum ditutup, kita akan ini. Jadi repositori ini wajib ya. Jadi mahasiswa S1 itu wajib kalau nggak publikasi ya repositori. Sudah ya? Yulianti sudah, Anas sudah. Oh Anas ini, nah ini juga sama. Kita revisi dulu. Translate. Di mana tadi? Caranya sama. Mengedit Mendeley itu kayak gitu. Ini karena saya menggunakan APA. APA itu huruf kecil-kecil aja semua. Perkara cerai talak. Sebuah implementasi hukum acara di pengadilan agama. Pengadilan agama huruf kecil aja. Tadi besar ya karena apa dia menyebutkan lebih lengkap lagi. Is it correct, right? Begitu. Sebuah implementasi. Oh ini sorry. Tanda kurung. Dan ini diganti ke jurnal. I don't think ini jurnal ya. Yang mana ini judulnya? Sorry. Ini judulnya apa sih? Masa pembayaran beban idah. Tadi saya bilang di mana ya? Oh ini ya. Saya gali dulu. What is this? Oh ini jurnal ya. Jurnal 2017 ya. 2017 Al-Ihwal Jurnal Keluarga Islam. Alright. Udah masuk semua. Palingan URL-nya aja. Jangan ya, ini PDF. Oh jangan, ini saya download soalnya. Oke, cukup. Maka nanti kalau pengen Anda lebih puas lagi ini di refresh. Gitu ya. 2 udah cukup belum 2? Belum cukup. Tambah lagi. Belum lagi. Ya, ini juga bisa ditambahin nih. Masih si Yuliani lagi gitu. Nah, ini ditambah lagi boleh.
Perstek ya, analisis yuridis terhadap putusan hakim tentang nafkah idah. Tambahin lagi bahwa penelitian ini emang banyak gitu. Ada lagi. Jadi banyak banget. Eh ya kalau dua cukup, tapi kalau emang belum cukup tambahin lagi. Kurang lebih begitu ya perjuangan untuk menulis satu paragraf aja. Ini panjang nih. Dan saya masih harus nulis banyak ya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. eh begitu ya. Begitu menyenangkannya menulis artikel. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.